Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rio Kata, tempat kita semua bisa bercerita dan mendengarkan cerita. Kalian apa kabar? Semoga kabar baik jadi jawaban dari pertanyaan yang aku ajukan. Sebelumnya aku mau bilang terima kasih banyak buat kalian yang mau mampir untuk mendengarkan, dan juga buat orang-orang baik di luar sana yang senantiasa jadi pendengar untuk orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih banyak ya, jasa kalian sungguh luar biasa buat orang-orang yang sering bercerita. Oh ya, hari ini aku nggak sendiri. Aku sama orang hebat, asik. Aku sama teman aku. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ikok. Halo Teh Indri. Aku sekarang sama Teh Indri. Halo teman-teman semua, teman-teman Ikok, pendengarnya Ikok. Jadi kan kita tuh sekelas ya. Sebagai informasi, aku sama Teh Indri sekelas dari semester 1 sampai semester sekarang. Terus udah berapa lama kita nggak ketemu? Dari bulan Maret ya? Februari apa? Iya, Februari, Maret awal ya. Hampir setahunan lah, anggaplah 2020 tuh kita pertemuannya nggak intens banget gitu loh. Iya benar-benar. Gila lama banget ya, lama banget kita nggak ketemu dari Februari. Hampir setahun. Sekarang udah mau akhir tahun ya. Udah mau, ya tiba-tiba udah mau akhir tahun lagi aja ini. Parah banget. Kemarin aja ya abis UAS, terus sekarang liburan. Kemarin liburan 3 bulan. Nggak kerasa besok udah masuk lagi. Bener, hari ini kita udah mulai perkuliahan. Iya benar-benar. BTW Teh Indri ngapain aja nih selama nggak ketemu sama aku? Asik. Selama pandemi. Selama pandemi ngapain aja? Ngapain aja ya, lebih banyak di rumah. Kalau kemarin-kemarin kan kita disibukkan dengan KKN nih, terus dilanjut dengan gitu. Selebihnya paling di sini bantu-bantu orang tua, banyak ngobrol sama orang tua. Di rumah aja sih lebih seringnya gitu. Kayak apa sih, kayak lebih banyak waktu yang sebelum-sebelumnya nggak bisa kita habisin sama orang-orang rumah, terus sekarang bisa kita habisin sama orang rumah ya, sepuasnya gitu. Iya, bener sih. Biasanya paling lama di rumah tuh sebulan juga nggak nyampe gitu. Pasti habis itu udah pergi lagi gitu, merantau lagi. Nah Teh Indri, aku kali ini mau ngebahas tentang yang lagi rame. Nggak lagi rame sih, tapi kayak lagi hype aja gitu di kalangan anak-anak muda, tentang K-pop. What do you think about K-pop? K-pop. Yang aku pikirkan tentang K-pop itu boy band, girl band yang dari Koreaan kayak gitu, cakep-cakep, cantik-cantik, dan pasti ada dance. Udah gitu aja sih, karena nggak tahu banyak gitu. Iya benar sih, iya benar. Kayaknya kalau aku kan K-pop stan nih. Kalau Teh Indri gimana? Enggak ya? Biasa sih, biasa aja. Nggak membenci banget gitu, nggak suka yang nggak suka banget, kayak suka juga enggak juga ya biasa gitu, biasa aja. Nih kan banyak banget nih orang-orang yang kalau misalnya nggak suka sama K-pop tuh kayak pasti kepikirannya kayak apaan sih suka sama plastik gitu. Gimana tuh? Kan Teh Indri nggak ngestan nih. Aku yang orang netral. Gimana tuh? Kalau menurut aku yang netral, orang-orang yang sampai membenci kayak gitu tuh apaan sih, lebay gitu mah jatuhnya. Lebaynya kenapa, ya udah aja sih. Toh lagi pula itu kehidupan orang lain, kenapa kamu sih kalau nggak suka kenapa dilihat gitu loh. Iya benar-benar. Iya nggak sih? Benar banget. Terus kalau dari sisi aku yang ngestan K-pop, kayak gimana? Kenapa harus kalau misalnya ngomong sama orang yang K-popers atau orang yang ngestan K-pop, kenapa kayak ngomongnya apaan sih suka plastik, padahal kan nggak semua orang Korea operasi plastik, dan lagi kayak ya udah kayak nggak semuanya. Dan kalau misalnya dilihat ada riset
itu tuh negara terbesar pengguna operasi plastik tuh bukan Korea tahu. Jadi kayak apaan sih gitu. Wah, ternyata bukan Korea itu tuh. Enggak, bukan. Oh, Kayak ada top 5 negara yang paling banyak ngelakuin operasi plastik tuh Korea nggak termasuk. Aku pernah baca sih. Mau ngomongin plastik-plastik kayak gitu, kayak coba research dulu, coba cari dulu negara yang paling besar, negara yang paling banyak ngelakuin operasi plastik tuh siapa gitu. Terus bener. terus kalau misalnya dari pandangan Teh Indri kan tentang agamanya gimana? Kan katanya kalau nge-stan K-pop tuh kayak sesat gitu apa gimana gitu. Sebenarnya kalau menurut Indri pribadi sih ini ya, nggak semuanya sesat gitu-gitu loh maksudnya. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil manfaatnya juga mungkin. Ya mungkin itu orang yang mengatakan kalau suka K-pop itu sesat itu mungkin karena dia melihat si orang itunya benar-benar ngefans sampai segitunya gitu, padahal kan enggak juga gitu. Emang kan sesuatu yang berlebihan itu kan gak baik. Nah, paling balik lagi ke kitanya aja. Kalau misalnya kita suka sama K-pop ya udah biasa aja gitu, jangan sampai kayak sampai seharian nontonin K-pop terus nggak ada waktu buat ibadah lainnya gitu-gitu. Nah itu mungkin yang bikin kita lalai ke kewajiban kita sebagai umat muslim gitu. Iya benar-benar. Kalau menurut aku ya iya benar, kayak yang kata Teh Indri bilang, asal kitanya tahu batasan aja, kapan waktunya sholat, kapan waktunya kita ngelakuin kewajiban kita. Ya kalau misalnya suka gitu doang mah ya nggak apa-apa gitu. Aku kayak kadang suka aneh aja gitu sama orang-orang yang, nah apalagi ada banyak banget orang-orang yang kayak K-pop tuh kayak sesat gitu. Padahal ya sama aja. Apa bedanya sih orang yang nge-stan K-pop sama orang yang suka sama aliran musik lain? K-pop tuh aliran musik, bukan aliran agama atau sesat gitu. Kayak sedih banget, kenapa sih? K-pop tuh aliran musik. Kenapa jadi kayak sensitif banget gitu? Ya itu makanya sebenarnya yang harus dibenahi tuh bukan kan jangan suka sama K-pop gitu, sesat lah, inilah itulah, enggak gitu. Ya sama aja kayak kita suka sama lagu barat atau lagu pop indie gitu-gitu, sebenarnya sama. Cuman ya aku juga sampai sekarang nggak habis pikir aja sih sama orang-orang yang mengatakan K-pop itu sesat gitu. Mungkin ada benarnya beberapa gitu, tapi selagi kita masih bisa mengambil hal baik dari itu, kenapa tidak gitu. Dan aku tuh kayak sebel sama orang-orang yang ngegeneralisir gitu, kayak ngelihat oknum yang fanatik. Ya mungkin ada ya, pasti ada K-popers yang fanatik gitu. Tapi nggak semua K-popers gitu juga. Jadi ya udah nggak usah ngegeneralisir semuanya kayak gitu. Ya setiap orang tuh punya persepsi masing-masing, jadi nggak mungkin sama, dan tingkatan ngefansnya juga beda-beda gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada yang fanatik terus ngatain semua K-popers fanatik, ya nggak juga, kan aku nggak gitu. Kayak jangan ngegeneralisir cuman lihat dari satu oknum aja. Ya benar-benar. Aku juga penasaran sih dari seorang K-popers kayak kamu gitu. Kayak kan tadi udah ngomongin ambil yang manfaatnya. Nah sejauh ini setelah kamu terjun ke dunia K-pop kayak gitu, hal apa sih yang bisa kamu ambil dari K-pop itu dan bisa kamu tanamkan gitu, atau bisa dipraktekin ke kehidupan sehari-hari gitu tuh? Kayak usahanya sih, asli orang-orang sana tuh loyal banget. Kayak kalau misalnya dia pengen ini tuh harus, kayak perjuangannya tuh bener-bener nggak yang setengah-setengah. Mereka tuh bener-bener kayak fokus banget gitu sama satu tujuan, kayak nggak oleng sana sini. Terus lagi kayak itu tuh bisa jadi motivasi buat aku pribadi, karena aku tuh yang kalau misalnya udah ngerasa aduh kayaknya aku nggak bisa nih,
udah melempem gitu, nggak mau ngelanjutin hal itu gitu. Padahal mungkin kalau misalnya aku mau belajar lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, aku bisa. Tapi kadang aku tuh nggak bisa kayak gitu. Nah makanya pas aku ngelihat K-pop, orang-orang yang bisa survive di pas dalam keadaan, aduh aku kayaknya nggak bisa nih, tapi mereka tetap lanjut dan tetap berusaha akhirnya sampai bisa sampai gede kayak sekarang. Aku jadi kayak mikir, kayaknya kalau misalnya aku lagi mulai goyah, itu tuh bukan menyerah solusinya, tapi tetap lanjut. Mungkin kalau misalnya aku tetap lanjut, aku bisa jadi segede mereka, ngerti gak sih? Meskipun beda bidang, apa yang aku perjuangkan tuh beda bidang sama mereka gitu. Tapi sisi perjuangannya sih menurut aku yang bisa aku ambil buat kehidupan aku. Terus nih, dari kamu seorang K-popers, apa pesan yang bakal kamu sampaikan ke K-popers yang fanatik gitu? Ya biar kita sama-sama ini aja gitu, sama-sama saling mengingatkan gitu loh ke K-popers yang fanatik gitu. Kan dulu, tapi aku nanya dulu, kalau misalnya K-popers yang fanatik itu yang kayak gimana? Yang lupa waktu atau yang kayak sampai beli perintilan yang kayak gitu-gitu, atau gimana nih, yang kayak gimana dulu fanatiknya? Kan ada beda-beda nih. Ada fanatiknya yang mungkin ngabisin waktu bener-bener lupa sampai lupa waktu sampai sama kewajiban gitu, atau sama yang fanatiknya tuh yang beli perintilan kayak album, poster yang kayak gitu-gitu. Kan yang kayak gimana dulu nih? Nah, kalau yang sering di sekitar aku sih itu yang sampai beli album, beli pernak-pernik aksesoris tentang K-pop gitu. Sampai kalau misalnya ada apa sih namanya konser tuh bener-bener ngejar gitu loh. Padahal kan sampai bener-bener dipaksain banget gitu tuh. Kalau menurut aku ya, pertama ya itu hak mereka sih, kan mereka yang punya duit tuh, bukan pakai duit kita ya. Ya udah terserah gitu, itu kan duit mereka, itu pertama. Tapi yang kedua, kalau misalnya nggak ada ya udah nggak usah maksain. Kalian kalau misalnya mau ngedukung idol kalian, ya banyak cara buat ngedukung idol kalian, nggak cuman kayak gitu. Kalau misalnya buat orang-orang yang sampai lupa waktu, ya tobatlah. Tobatlah kalian. Ayolah inget waktu, ayo inget kewajiban mana yang mesti diprioritasin ya. Kayak inget aja mana kewajiban, mana kayak selingan gitu. Kayak gitu sih. Aku juga suka penasaran aja sih gitu, orang-orang kok bisa suka K-pop sampai hafal gitu-gitu tuh. Apa sih yang mendasar? Ternyata emang ada gitu, dan ini bisa jadi ini loh, apa sih namanya, buat teman-teman yang dengerin tuh, biar kayak misalnya yang nggak suka sama K-pop tuh nggak mesti ngejudge gitu aja gitu loh. Oh ternyata ada alasannya tersendiri loh, dan nggak mesti hal buruk gitu alasannya tuh, ya nggak sih? Bener. Ibarat nih gini, sesuatu hal bisa berharga di tempat yang tepat. Kayak kalau aku pernah lihat postingan di Twitter kayak gini, ikan arwana kalau dijual ke orang biasa paling itu kayak cuman bisa kejual 300.000, tapi kalau ke orang yang suka ikan itu bisa terjual sampai jutaan, bahkan sampai puluhan juta. Itu kan apa ya, intinya mah sesuatu tuh berharga buat orang yang tepat gitu. Betul. Ya, ngerti. Aku ngerti. Oke, terima kasih banyak buat Teh Indri yang udah mau nemenin aku hari ini. Dan apa yang bisa Teh Indri ambil dari obrolan kita hari ini? Dari obrolan kita malam ini dua hal sih. Yang pertama, kita boleh suka sama sesuatu tapi jangan berlebihan. Begitupun sebaliknya, kita boleh nggak suka sama sesuatu tapi jangan berlebihan gitu. Karena berlebihan itu kan nggak baik gitu, dan kita nggak tahu, apalagi yang misalnya benci itu kan kita nggak tahu apa sih hal apa yang bisa kita ambil gitu. Itu sih. Terus yang keduanya, benar kata Pak Ikok tadi,
sesuatu itu bisa bernilai berharga ketika jatuh di tangan orang yang tepat gitu. Sama halnya tentang K-pop gini. K-pop ini bisa bernilai berharga ketika orang yang suka sama K-pop itu bisa mengambil hal yang manfaat dari K-pop itu sendiri. Gitu sih. Itu sih dari aku. Oke, terima kasih banyak dari Teh Indri yang udah mau nemenin aku selama beberapa waktu ini, dan semoga urusan Teh Indri selalu lancar dan kedepannya bisa lebih lagi dari Teh Indri yang sekarang. Amin ya Allah. Makasih juga Ikop. Oke, saya Ika Rahmatika dan Aku Indri. mohon maaf apabila ada kesalahan. See you next time in Rio Kata, tempat kita semua bisa bercerita dan mendengarkan cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.